Iya, pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabupaten Lamandau merupakan salah satu kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Tengah yang jaraknya sekitar 559 km dari ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Yang pastinya begitu banyak potensi yang dimiliki oleh daerah ini. Salah satunya potensi alam, sumber daya manusia yang berkualitas. Dan di depan saya ini sekarang ada Bupati, Bapak Bupati Lamandau, Pak Haji Hendra Lesmana. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, Mas. Iya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak, telah menyambut RRI di baik, Kabupaten Lamandau, Pak. baik. Selamat datang Bagaimana di kabar? Kabupaten Lemandau, Mas. Ya, terima kasih, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, alhamdulillah, sehat. Ya, Ya, ya Pak. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, banyak potensi yang ada di Kabupaten Lamandau ini, Pak. mm-mm. Walaupun ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kota Kota Waringin Waringin Barat, Barat awalnya, Pak betul, ya. betul. Nah, Pak, yang ingin saya tanyakan, Pak, tahun 2020 baru saja berakhir, Pak ya. Program kerja apa yang sudah dicapai dan perlu dievaluasi, Pak, ke depannya, Pak? Ya, Kabupaten Lemandau sebagai kabupaten pemekaran dari Kota Waringin Barat, secara topografi dia berbatasan dengan Kalimantan Barat ya. Tentu ini salah satu anugerah juga, sehingga dia menjadi lintasan antar provinsi, pintu masuk gerbang Kalimantan Tengah di sebelah barat gitu. Kaitan dengan kegiatan di tahun 2020 seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali Kabupaten Lemandau, tentu banyak tantangan yang dialami setiap pemerintah daerah termasuk juga Kabupaten Lemandau. Bagaimana dari program kerja yang telah disusun, namun karena kita mendahulukan penanganan dampak kesehatan dan ekonomi serta sosial sentinet masyarakat, akhirnya program dan kegiatan harus kita refocusing anggaran tersebut untuk penanganan tiga hal yang saya sebutkan tadi. Tentu dengan pandemi COVID-19 kita mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh sebab itu di tahun 2020 banyak program yang harusnya kita bisa jalankan yang telah disusun baik, kita refocusing untuk menangani dampak kesehatan masyarakat. Iya, Pak. Menarik sekali, Pak. Kalau penanganan seperti Bapak sampaikan tadi, penanganan COVID-19 di Kabupaten Lamandau sendiri, Pak. Sejauh ini sampai mana, Pak? Penanganannya itu, Pak? Iya, secara penanganan serta sebaran pandemi COVID-19 di Kabupaten Lemandau, alhamdulillah kita masih ada di 4 terbawah ya, dengan tetap memperhatikan penanganan dampak kesehatan juga harus berbarengan dengan penanganan dampak ekonomi. Kalau di awal-awal pandemi kita mungkin di tiap daerah itu akhirnya melakukan pembatasan secara ketat, namun efek yang dimunculkan juga ada terhadap ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu penanganan dampak kesehatannya berbarengan dengan penanganan dampak ekonomi. Tentu himbauan, edukasi serta terus melakukan protokol kesehatan itu bagian dari preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui gugus tugasnya. Nah, alhamdulillah sekarang kan sudah mulai ada vaksinasi di tahap-tahap awal, namun diharapkan itu tidak menyurutkan masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatannya. Iya, Pak. Kita kembali ke program kerja tadi, Pak. Ini kan sudah tahun 2021, Pak. Untuk Kabupaten Lamandau sendiri, Pak, pemerintah kabupatennya merencanakan apa dan program apa yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, Pak? Baik, kembali lagi bahwa isu yang sekarang selain pemulihan ekonomi nasional, juga penanganan dampak kesehatan. Salah satu aspek pelayanan dasar yang ada di Kabupaten Lemandau adalah rumah sakit. Bagaimana kita tahun ini sedang mengupgrade rumah sakit tersebut untuk kita tingkatkan baik dari infrastruktur serta SDM-nya. Diharapkan di tahun depan bisa selesai sehingga tadi akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terlebih lagi di musim pandemi seperti ini bisa betul-betul terlayani. Itu salah satu poin
program di tahun 2021 untuk peningkatan rumah sakit kita. Yang selanjutnya juga infrastruktur, bahwa kita sedang menggenjot pembangunan di wilayah timur kita, yaitu beberapa kecamatan yang tidak terhubung jalan nasional, sehingga pembangunannya terbelakang atau tidak lebih baik dari kecamatan yang dilalui oleh jalan nasional. Oleh sebab itu kita juga sedang mengupayakan peningkatan infrastruktur jalan di wilayah kabupaten kita yang sebelah timur, dengan harapan tadi ada perbaikan ekonomi, arus barang dan keluar orang menjadi lancar. Dampaknya tentu diharapkan bisa mengungkit ekonomi masyarakat kita. Itu. Tadi menarik Pak, Bapak katakan terkait infrastruktur juga Pak ya. Ini ada hubungannya dengan daerah blank spot Pak. Kita ketahui kan Kabupaten Lamandau ini merupakan salah satu wilayah yang mungkin banyak blank spot masih Pak. Betul, mungkin hampir setengah dari desa di Kabupaten Lamandau. Nah, bagaimana Pak cara pemerintah Kabupaten Lamandau sendiri Pak dalam mengatasi banyaknya wilayah yang masih dalam kategori blank spot ini Pak? Ya, kita akui memang beberapa tempat, bahkan ada 4 atau 5 kecamatan kita yang masih blank spot ya. Tentu koordinasi serta komunikasi ke pusat melalui dinas kita Kominfo untuk mendapatkan bantuan atau program dari Kominfo kaitan dengan pelayanan di bidang jaringan ini, yaitu di Kominfo itu ada program bakti namanya kalau tidak salah. Diharapkan nanti pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Kominfo-nya bisa mendorong itu untuk kita dapatkan, sehingga daerah-daerah yang tadinya blank spot bisa tertangani gitu. Kalau sinergitas atau koordinasi dengan pemerintah provinsi begitu Pak dalam mengatasi blank spot ini, apakah sudah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau belum Pak? Iya, secara berkelanjutan kontinu kita terus komunikasi dengan pemerintah provinsi, bahkan bersama legislatif juga sama-sama kita mengupayakan tadi salah satu persoalan yang blank spot di Kabupaten Lamandau. Tentu juga tadi dengan pihak pusat pun Kementerian Kominfo juga kita berharap program bakti yang mereka miliki bisa kita dapatkan, sehingga tadi bisa mengcover daerah-daerah yang blank spot tadi. Ya Pak, itu tadi pertanyaan program sudah Pak, infrastruktur juga sudah, blank spot, masalah telekomunikasi juga sudah. Sekarang pertanyaan potensi wisata Pak. Mengingat di wilayah Kabupaten Lamandau ini kan memiliki keindahan alam yang luar biasa Pak. Betul, bisa kita temui di setiap sudut kota, setiap perjalanan menuju ke Nangabulik, ada pegunungan begitu Pak. Nah, bagaimana pemerintah Kabupaten Lamandau sendiri Pak melihat peluang ini supaya bisa dilirik mungkin Pak, baik nasional bahkan internasional Pak? Iya, Kabupaten Lamandau itu telah memetakan potensi ya, serta menempatkan potensi berdasarkan kekayaan daerah tersebut. Misalkan ada kecamatan yang khusus memang dikembangkan untuk perkebunan. Kemudian ada kecamatan yang khusus dikembangkan misalkan untuk hasil buminya. Demikian juga kecamatan yang memiliki tadi kekayaan hutannya. Contoh misalkan saya berbicara di daerah Belantikan, Batangkawa dan Delang. Delang khususnya itu telah kita canangkan wilayah tersebut sebagai wilayah cadangan hutan kita. Tentu daerah yang saya sampaikan tadi, karena itu sudah kita tetapkan sebagai cadangan hutan kita, aspek kekayaan di dalamnya kita jaga. Nah, potensi yang kita miliki itu tantangan kita bagaimana mempromokannya. Saya yakin setelah pandemi ini bahwa sektor pariwisata itu akan booming. Kenapa? Di tengah kejenuhan orang tidak bisa bepergian, tentu pariwisata itu akan jadi tujuan. Nah, potensi atau kesempatan yang nanti akan datang itu harus bisa kita jemput. Nah, Lamandau sedang berbenah, sedang menata desanya sesuai potensi-potensi yang dimiliki. Contoh yang saya sebutkan, misalkan Riam Tinggi misalkan. Apa sih yang dimiliki oleh Riam Tinggi? Di situ ada jeram, ada bukit, wisata budaya yang bisa disajikan ke para wisatawan lokal ataupun mancanegara yang insya Allah tadi pada saat pandemi ini sudah mulai turun,
tentu sektor pariwisata akan kembali bagus. Dan kita Kabupaten Lamandau melalui Dinas Pariwisata bekerjasama dengan lintas dinas, bekerjasama dengan PUPR sedang membenahi infrastruktur untuk fasilitas wisatawan pada saat kunjungan ke daerah kita yang tadi dikatakan memang memiliki kekayaan. Demikian juga misalkan ada di daerah Kiahingai, kita sedang memetakan di sana ada banteng yang satu-satunya ada di Kalimantan Tengah, ada di Lamandau. Nah, ini sedang kita kita angkat, kita promo sehingga nanti wisatawan bisa menyaksikan kekayaan alam yang kita miliki tersebut. Demikian. Ya, Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak, terkait masalah tanggap bencana, Pak. Ya, seperti diketahui sebelumnya tahun 2020 lalu Kabupaten Lamandau ini sebanyak 4 kali, Pak, ya, betul, terkena banjir, dan betul, itu menurut masyarakat itu merupakan yang terparah mungkin ya, 4 kali banjir, Pak. Nah, dari pemerintah Kabupaten Lamandau sendiri bagaimana, Pak, dalam mengantisipasi, mengingat pada Februari ini BMKG itu sudah memprediksi bahwa puncak musim hujan di Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Lamandau itu pada bulan ini, Pak, sampai akhir Maret. Iya, bisa. Menyikapi hasil BMKG, kita setelah melakukan rapat penanganan atau kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tentu pengalaman berkali-kali menghadapi banjir tadi menjadikan kita tahu ya apa yang menjadi kekurangan serta persoalan di lapangan yang kita hadapi. Jadi kita dari kajian-kajian yang telah kita lakukan, tentu mulai dari penanganan preventif, kemudian pada saat siaga atau tanggap banjirnya, kemudian pasca banjirnya. Jadi 3 fase itu telah kita susun dan kita rapatkan untuk sama-sama pada saat terjadi yang disampaikan oleh BMKG itu kita siap menghadapi. Insyaallah warning lebih awal tentu akan memberikan kesiapsiagaan masyarakat kita juga. Karena kalau dari awal sudah kita beritahu bahwa ramalan kaitan dengan cuaca yang disampaikan oleh BMKG itu menjadi warning bagi kita semua. Itu, Mas. Ya, Pak, mungkin itu saja, Pak. Baik. Terima kasih atas penjelasannya. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Salam sehat, Pak. Dalam kondisi sehat. Kita masih COVID-19 ini, Pak. Iya, salam sehat semua bagi kita semua. Oke, terima kasih, Mas. Iya, pemirsa pendengar RRI dimanapun Anda berada, demikian wawancara saya bersama Bapak Bupati Haji Hendra Lesmana, Bapak Bupati Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga dengan apa yang Bapak Bupati sampaikan bisa menjadi bahan untuk kemajuan dari Kabupaten Lamandau, salah satu kabupaten termuda di Kalimantan Tengah. Demikian, dan kita akan kembali ke program selanjutnya.